Skrip cover, gebetan satu kelas. Di antara ramainya suara kelas dan tumpukan tugas sekolah, Nara tidak pernah menyangka seseorang bisa membuat hari-harinya berubah pelan-pelan. Semua berawal dari tatapan singkat, obrolan sederhana, dan rasa gugup yang datang setiap kali berada dekat Raka. Sebuah cerita manis tentang perasaan diam-diam, masa sekolah, dan gebetan yang ternyata duduk di kelas yang sama. Hari pertama semester baru terasa biasa saja bagi Nara. Ia duduk di dekat jendela sambil menulis di buku diari kecil miliknya. Namun pagi itu berbeda ketika matanya tanpa sengaja melihat Raka tertawa bersama teman-temannya. Sejak saat itu, Nara mulai sering diam-diam memperhatikan cowok yang duduk beberapa bangku di depannya itu. Ketika sedang belajar, pensil Nara jatuh ke lantai. Ia buru-buru mengambilnya, tetapi Raka juga ikut membungkuk di waktu yang sama. Tangan mereka hampir bersentuhan. Nara langsung terdiam dengan wajah merah padam. Raka tertawa kecil sambil menyerahkan pensil itu. Momen sederhana itu terus teringat di kepala Nara sampai pulang sekolah. Sore hari setelah kegiatan kelas selesai, Nara melihat Raka bermain basket di lapangan sekolah. Angin sore membuat suasana terasa hangat dan tenang. Dari kejauhan, Nara memperhatikan senyum Raka yang terlihat begitu cerah. Tanpa sadar, ia tersenyum sendiri sambil memeluk tasnya erat, berharap tidak ada yang menyadari perasaannya diam-diam. Hujan turun deras tepat saat jam pulang sekolah. Nara berdiri kebingungan di depan gerbang karena lupa membawa payung. Tiba-tiba Raka datang menghampiri dan meminjamkan jaketnya. Nara menerima jaket itu dengan tangan gemetar kecil. Aroma parfum lembut dari jaket tersebut membuat wajahnya semakin merah sepanjang perjalanan pulang sore itu. Malam harinya, ponsel Nara berbunyi pelan. Ternyata ada pesan dari Raka yang menanyakan apakah ia sudah sampai rumah dengan aman. Nara berkali-kali membaca chat singkat itu sambil tersenyum sendiri di kamar. Untuk pertama kalinya, ia merasa hari sekolah yang biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat spesial dan sulit dilupakan. Keesokan harinya di kantin sekolah, Nara melihat Raka berbicara akrab dengan seorang siswi lain. Mereka terlihat tertawa bersama. Seketika hati Nara terasa aneh dan sesak. Ia menunduk diam sambil memainkan sedotan minumannya. Untuk pertama kalinya, Nara sadar bahwa rasa sukanya pada Raka ternyata sudah tumbuh lebih dalam dari yang ia. Saat duduk sendirian di taman sekolah, Nara mencoba menghilangkan perasaan sedihnya. Namun tiba-tiba Raka datang membawa minuman favoritnya. Raka duduk di samping Nara sambil tersenyum santai. Perlahan suasana canggung berubah menjadi hangat. Nara mulai merasa mungkin selama ini ia terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya belum tentu benar. Menjelang ujian sekolah, Nara dan Raka sering belajar bersama di perpustakaan. Mereka mulai banyak bercanda dan berbagi cerita kecil tentang kehidupan sehari-hari. Nara merasa nyaman berada di dekat Raka. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlalu gugup saat berbicara dengannya. Hari-hari sekolah terasa lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Sore itu setelah sekolah selesai, Nara dan Raka berjalan pulang bersama di bawah langit senja. Jalanan terasa tenang dengan cahaya matahari terakhir yang hangat. Meski tidak ada kata cinta yang diucapkan, Nara merasa cukup bahagia bisa berjalan di samping orang yang selama ini diam-diam ia sukai. Dan mungkin, perasaan itu juga mulai tumbuh di hati Raka.